Sama selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bersyukur kita kepada Allah, pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir ke aula ini dalam rangka muzakarah judul yang akan kita sampaikan kepada masyarakat dan jamaah kita pada nanti. Mudah-mudahan muzakarah kita ini betul-betul sesuai yang diinginkan oleh jamaah masjid di malam ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Dr. Haji Mawardi MPD, selanjutnya Bapak Ibu pengurus MDI Kota Pekanbaru, Bapak Ibu penitia Ramadan MDI Kota Pekanbaru, para tuan guru kita, Bapak Ibu, para ustadz, para senior, ustazah, dan juga para orang tua saya yang hadir pada kesempatan ini. Saya yang hadir di sini bukan berarti saya banyak kelebihan dari Bapak Ibu. Saya yakin semua yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah mumpuni di bidangnya, yang lebih bagus dalam penyampaiannya dibandingkan dengan saya. Tapi karena ini amanah yang diberikan oleh pengurus, mau tak mau harus saya laksanakan. Apalagi judul ini saya tengok memang ada kaitannya dengan apa yang pernah saya lakukan dan bahkan sampai hari ini. Saya dulu, Bapak Ibu, pernah menghalalkan yang haram selama 14 tahun. Ngadu orang, nikahkan orang. Satu-satunya di dunia ini barangkali manusia yang bisa menghalalkan yang haram adalah kaulah. Ya Pak ya. Dan satu-satunya juga di dunia ini yang bisa mengharamkan yang halal adalah hakim pengadilan agama. Jadi saya adalah kelompok orang yang pernah menghalalkan yang haram. 14 tahun di 7 kecamatan. 2015 saya pindah ke Pemko. Tepatnya hari ini saya lagi mengurus sertifikasi halal yang bekerja sama dengan LPPOM MUI. Ada juga halalnya, karena saya tugas di Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru. Jadi mungkin judul ini sengaja dituju saya sebagai narasumbernya karena ada kaitannya dengan apa yang pernah saya lakukan dan yang saya kerjakan hari ini. Tapi yang namanya muzakarah itu sebenarnya yang aktif itu kita semua.
Zakaro yuzakiru muzakaratan. Masdarnya muzakarah. Saling ingat mengingatkan, diskusi bahasa kitanya, saling memberikan masukan. Berarti saya sifatnya hanya pembawa acara saja. Bapak Ibu lah yang aktif, apa yang bagus disampaikan untuk nanti malam. Bapak Ibu saya hormati, betul apa disampaikan oleh Pak Dr. Mawardi tadi. Hari ini, tahun ini, kita masih beruntung di Pekanbaru masih bolehkan buka masjid dibandingkan tahun kemarin. Tapi boleh buka masjid itu sesuai dengan ketentuan COVID, Satgas COVID, dan juga ketentuan dari Kementerian Agama. Itu maksimal kita berkumpul di masjid itu jam 9 malam, ngumpul-ngumpul itu, sehingga semuanya dibatasi MC-nya, dibatasi yang yang membaca ayat sucinya, dibatasi juga penceramahnya, dibatasi juga bacaan imam dalam sholatnya, supaya selesainya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mawardi tadi, sebelum jam 9 sudah selesai. Yang tak dibatasi itu oleh kementerian, isi amplop Pak ya. Ya, malahan mungkin banyak pengurus masjid sekarang ini walaupun dalam kondisi sulit itu menaikkan isi amplop Pak, karena para ustadz itu dianggap berjuang. Ya halal itu berjuang. Tantangan yang dihadapi oleh para ustadz itu luar biasa. Bahkan ada ustadz itu yang nyasar 2 masjid dikunjunginya. Tapi tidak ada masalah, amplop tetap satu. Terlanjur dia sholat isya di masjid A, rupanya ada itu masjidnya, udah 2 ustadz itu. Akhirnya ditengok jadwal, rupanya masjidnya lain, langsung kejar. Untung belum digantikan, dia ceramah di masjid yang di tempat terlambat itu. Kendak kan dah rugi pula dia kan. Kalau lagi. Iya. Saya dulu masih ingat Bapak Ibu, itu kami berdua ya, waktu itu masih muda Pak Ustaz, belum nikah, berdua. Jadi jadwal saya hari itu tidak ada. Jadi karena berdua, pergilah ke masjid, mana tahu ada yang berhalangan tak hadir. Rupanya alhamdulillah kena niat juga ada. Begitu sampai ke masjid itu, kami duduk aja di dekat WC, pura-pura ambil wudhu. Dengarlah, Ustaz tidak datang. Langsung kawan dia bilang, Ustaz di WC. Dan itu juga kalau itu. Tapi sekarang saya sudah ceramah lagi. Sejak tahun 2015 sudah mulai tidak aktif lagi ngisi santapan yang ada, khatib Jumat. Kenapa waktu saya diprotes juga oleh kawan-kawan Ustaz Pak? Saya kan kabar SAO itu. Khatib saya ini mulai dari apa katanya, dari pucuk sampai ke urat-urat nyawa. Jadi kasihlah sama kami ya. Nah, apalagi di masjid kantor wali kota itu kan sekali ceramah itu 750 Pak Ustaz. Kalau khatibnya 1 juta, potong pajak palingan dapatlah 900 sekian. Ini kan lumayan itu kalau dibagi ke yang lain. Tapi kalau kalah kesra juga yang ngambil itu, nah ini yang kecewanya Pak Ustaz. Sejak itu saya tidak mau lagi. Nah ditambah lagi kegiatan setiap malam Ramadan ikut Pak Wali santapan di Ramadan, ya kan? Tidak ikut nanti, padahal kita yang bikin jadwalnya. Jadwal santapan di Ramadan itu kan kabarnya sudah bikin. Nah kita pula tidak ceramah pada tempat lain itu kualat namanya.
Bisa-bisa itu juga dicopot jadi gambarnya. Baik Bapak Ibu, para Ustadz, para tuan guru saya yang saya hormati, judul yang kita muzakarahkan hari ini adalah produk halal dalam Islam. Ini judul ini Bapak Ibu tanpa dimuzakarahkan, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Tapi saya juga susah untuk memulainya, dari mana harus kita mulai, ya kan? Tapi untuk lebih mendekatkan pemahaman kita dan juga mungkin membantu Bapak Ibu untuk mendekatkan pemahaman jamaah terhadap judul ini, mungkin bisa kita kisahkan sebuah peristiwa yang terjadi itu beberapa abad yang lalu, tepatnya di awal ataupun di akhir tabi'in. Ada seorang ulama besar, seorang pemuda yang dia betul-betul soleh, dia betul-betul menjaga dirinya untuk tidak berbuat yang haram. Dia berupaya selalu untuk memakan, meminum, dan memakai yang halal saja. Jadi satu ketika Bapak Ibu, seorang pemuda ini itu berjalan di pinggir sungai. Kemudian karena sudah jauh berjalan di pinggir sungai tadi, nampak oleh dia sebuah apel yang hanyut di sungai itu. Lapar, haus, dia ambil itu apel. Akhirnya karena dia lapar, begitu dia ambil langsung dimakan. Ini bahasa awalnya. Tapi ingat oleh dia, apel yang saya makan ini milik siapa? Ini sudah masuk ke perutnya Bapak Ibu. Dia orang soleh. Akhirnya dia merasa bersalah. Dia cari orang yang punya kebun apel itu. Ini otomatis kalau di sungai, kalau dia di sini dijumpai, pasti di hulu sana yang kebunnya. Dia telusuri ke atas, yang diperkirakan pada waktu itu jarak dia makan apel itu dengan yang punya kebun itu 8 kilo Bapak Ibu. 8 kilometer dalam sejarah itu. Akhirnya dia jumpai yang tukang kebun. Dia tanya kepada tukang kebun, apakah apel ini, jenis apel ini sama dengan jenis apel Bapak ini? Langsung tukang kebun itu menjawab, benar. Apel yang ada sama Tuhan adalah apel ini. Akhirnya dia minta izin kepada yang tukang kebun tadi, karena dia sudah terlanjur makan. Maka tukang kebun itu dia tidak bisa mengizinkan, tidak bisa mengikhlaskan, karena dia bukan pemilik kebun, tapi dia hanya pekerja. Akhirnya dia tidak bisa mengikhlaskan dan dia suruh untuk mencari pemilik kebun itu. Akhirnya ditanya kepada tukang kebun di mana rumahnya, ditunjuk lagi rumah yang pemilik kebun itu ada 8 mil lagi. Kalau 8 mil itu lebih 8 kilo kan? 1 mil itu 1 sekian kilo ya. Akhirnya dia telusuri lagi sungai ke atas, jumpalah pemilik kebun yang sudah ditunjukkan oleh tukang kebun tadi. Sampai dia di rumah itu, dia bawa apel, dia tengokkan apel itu yang sudah digigitnya. Mungkin seperti inilah barangkali Bapak Ibu, apel yang kayak gini lah sempok. Jadi dia tengokkan itu,
tangan saya malam tadi nih Bapak Ibu. Tapi ini berangkat dari sebuah makalah yang pernah disampaikan juga. Ada bimbingannya saya tengok. Saya berangkat dari situ. Bahwa rupanya apabila kita berbicara tentang masalah produk halal dalam Islam, itu yang menjadi perhatian bagi kita ya, dalam produk halal itu minimal ada 4. Yang pertama itu barang yang dimakan halal. Yang kedua, barang yang kita minum halal. Yang ketiga, barang yang dipakai halal. Yang keempat, barang yang dijadikan untuk memproduksi makan, minum, dan pakaian itu harus yang halal. Nah, inilah pembicaraannya produk halal itu. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah produk halal dalam Islam, berarti kita membicarakan tentang masalah makan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, kemudian produksi makanan, minuman, dan pakaian melalui alat yang halal. Jadi alat untuk memproduksi makanan tadi harus halal. Apabila kita sudah melaksanakan yang 4 ini, terbebaslah kita dari produk yang halal. Nah, Bapak Ibu saya hormati, mungkin selama ini orang menganggap produk halal itu hanya makanan saja. Tidak. Minuman juga. Kemudian yang dipakai juga harus halal. Kemudian kita juga harus memikirkan yang kita pakai ini diproduksi melalui alat yang halal atau tidak. Yang kita pakai ini apakah sudah halal atau tidak. Ini juga harus Bapak Ibu sampaikan kepada jemaah. Nah, kalau yang barang yang dimakan sudah jelas lagi seperti yang tadi. Kalau barang yang diminum sudah jelas lagi itu. Tapi yang dipakai selama ini itu orang kadang-kadang menyepelekan. Contoh Bapak Ibu, ikat pinggang. Ini kan kita bawa salat. Rupanya kalau ikat pinggang dari kulitnya itu kulit buaya, kulit apa namanya? Kalau tidak disamak, boleh nggak kikir kita pakai? Tidak boleh kan? Nah, ini banyak ulama yang, tapi ada juga sebahagian kalau dari proses sudah dianggap itu sama. Sama itu kan beda dengan proses ini ya. Nah, atau jam umpamanya. Kalau jam ini, apalagi kalau energi ini kan ada yang kulit apa? Ada yang kulit asli talinya. Itu biasanya kalau jam kita bawa salat juga kan. Kalau itu kulitnya dari binatang yang najis, yang tidak disamak, kita bawa sholat juga. Sholat itu juga tidak sah. Nah, ini juga harus disampaikan. Makanan juga seperti itu. Tapi saya yakin kalau makan, orang sudah tahu lah. Nah, dan jadi silakan Bapak Ibu dalam ceramah nanti bagaimana cara Bapak Ibu mengupas tentang barang yang kita makan yang halal seperti apa, kemudian minuman yang halal itu juga seperti apa. Nah, Bapak Ibu nanti pasti untuk meyakinkan jemaah pakai ayat, pakai hadis, gitu ya kan. Bapak Ibu bisa buka surah Al-Baqarah ayat 173 tentang masalah makan yang halal, ya kan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa buka Al-Maidah ayat 90, itu tentang masalah minuman yang
halal, silakan buka di situ. Saya yakin tidak perlu saya bacakan ayat ini, Bapak Ibu bisa membaca, menerjemahkan, kemudian mensinkronkan dengan judul ini. Kemudian Bapak Ibu, di samping yang menjadi perhatian kita yang 4 tadi, yakni barang yang kita makan harus halal, barang yang kita minum harus halal, sampaikan saja itu semuanya dengan dalil-dalilnya. Kemudian barang yang kita pakai juga harus halal. Kemudian barang yang digunakan untuk memproduksi makanan tadi, minuman tadi, dan pakaian tadi juga harus halal. Ya kan? Kadang-kadang Bapak Ibu, yang kita makan itu halal sebenarnya, tapi alat untuk memproduksi barang itu yang halal tadi, itu alatnya alat yang haram. Tentu kesimpulannya bercampur antara halal dengan haram kan. Akhirnya juga ini termasuk perbuatan yang haram, tidak halal lagi. Nah, itu makanya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, kan ada hadisnya. Jadi harus jelas, harus terang benderang mana yang halal, mana yang haram. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya juga baca semalam tadi kriteria makanan minuman yang halal itu seperti apa, ya kan? Yang dibolehkan kita untuk memakan, yang dibolehkan kita untuk meminum itu kriterianya seperti apa? Yang pertama, itu barang yang betul-betul zatnya, ainnya, substansi dari barang itu betul-betul halal, berasal dari yang halal. Nah, itu yang boleh kita makan. Kemudian, kalau ini mungkin tak perlu dijelaskan betul. Kalau barang yang jelas halal itu, nah, selain yang ada dalam Al-Quran itu, selain dari bangkai, ada ayatnya dong, selain dari darah, selain dari daging babi, selain dari binatang yang disembelih, selain menyebut nama Allah, semuanya itu kan yang 4 itu kan haram. Berarti selain itu jelas halalnya. Nah, itu N-nya namanya, zatnya jelas. Kemudian halal dalam mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus berpelihara dari memakan dan meminum dan memakai sesuatu yang halal, cara mendapatkannya. Kan ada barang yang halal, tapi cara mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Ya, kalau seperti itu biasanya orang terbayang oleh orang pejabat, terbayang oleh orang itu PNS, karena identik dengan korupsi ya, gitu ya, cara mendapatkan. Tapi sebenarnya tidak itu juga. Tapi oke, kita jadikan itu salah satu contoh bahwa duit yang ada sama kita pada prinsipnya itu kan halal. Tapi itu tergantung lagi cara mendapatkan duit itu, apakah dengan cara halal atau tidak. Kalau dengan cara yang tidak baik, maka duit itu menjadi duit yang haram, berarti tidak halal. Nah, ini yang dimaksud. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti malam bisa menyampaikan kepada jemaah bahwa di samping barang kita itu barang yang halal, yang kita makan, yang kita minum, kita pakai, kita juga harus memikirkan cara mendapatkannya, apakah melalui cara-cara halal atau bagaimana. Kalau tidak, maka dia juga tergolong kepada barang haram. Kemudian Bapak Ibu, itu juga harus kita, sebelum kita makan, sebelum kita minum, sebelum kita pakai barang itu, kita harus tahu bagaimana prosesnya. Nah, prosesnya seperti apa yang sudah kita sampaikan tadi. Memprosesnya seperti apa? Kadang-kadang Bapak Ibu,
makanan yang kita makan itu kan ada tuh komposisi dari makanan. Itu salah satu diantaranya mungkin ada bahan yang bercampur dengan bahan yang haram. Kalau sudah seperti itu, maka secara keseluruhan barang itu adalah bahan yang haram, berarti tidak halal. Nah, kue umpamanya, kue itu pada prinsip sebenarnya halal, pada dasarnya adalah halal. Tapi apabila diproses dan dicampur dengan perbuatan ataupun dengan benda-benda yang najis yang dilarang dalam Islam, maka ini tergolong kepada barang yang haram. Nah, ini juga harus disampaikan supaya jamaah-jamaah kita yang sedang melaksanakan puasa hari ini, dia termakan di saat berbuka dengan makanan yang haram, kemudian dia mendapatkan harta, mendapatkan makanan juga dari proses yang haram. Ini mengakibatkan puasanya juga menjadi lawo, kan? Menjadi lawo dia. Kalau lawo percuma saja, dia berlapar-lapar, berhaus-haus di siang hari, yang pahalanya juga tidak dia dapatkan. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, yang harus diperhatikan juga adalah halal dalam penyimpanan, dalam menyimpannya, packingnya juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau seandainya alat untuk packingnya plastik contohnya, dan plastik ini bercampur dengan najis, dimasukkan benda yang halal ke dalamnya, apabila packing ini najis, kotor, maka yang halal yang masuk kemudian kita makan itu adalah benda yang halal. Ini juga harus disampaikan. Barangkali orang menganggap ini kan halal, tapi bungkusnya, packingnya, tempat menyimpannya adalah benda yang haram. Kemudian yang terakhir itu barang yang halal dalam penyajian. Penyajiannya itu seperti ini. Anggap kita makan di nasi umat Islam. Yang kita makan itu adalah daging-daging sapi, ayam, itu kan halal. Tetapi saat menyajikan itu kan pakai piring. Ini harus juga disampaikan Bapak Ibu. Piring tadi kalau itu di tempat cucian, biasa tempat cucian itu kan bercampur dengan WC segala macam, pakai sabun. Apabila sabunnya ini kena kotoran, kena BAB, kena tipis segala macam, kemudian sabun itu yang dijadikan untuk membersihkan piring, dan piring ini dijadikan untuk tempat makan tadi, kemudian kita makan, berarti piring ini dibersihkan dengan benda yang najis. Nah, apabila ini tentu tidak akan bersih ya. Nah, ini juga menjadi perhatian. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan nanti malam kepada jamaah, bukan hanya zatnya saja yang harus menjadi perhatian tentang masalah yang halal yang harus dimakan, minum, dan dipakai, tetapi dalam rangka mendapatkannya juga harus kita sampaikan. Proses untuk mendapatkannya juga harus disampaikan. Kemudian packingnya juga begitu. Dan yang terakhir juga bagaimana untuk penyajiannya juga menjadi perhatian. Kalau ini Bapak Ibu banyak yang bisa dikembangkan tentang masalah ini. Nah, kemudian ini yang terakhir yang menjadi pertanyaan itu begini, sebenarnya untuk apa kita membicarakan produk halal ini? Kan gitu ya, jelaslah produk halal ini apa manfaatnya kita memakan yang halal. Untuk apa sebetulnya Allah menganjurkan kita untuk selalu memakai yang halal, meminum yang halal? Nah, ini minimal rupanya setelah kita kaji itu ada 5 Bapak Ibu. Ini mungkin bisa Bapak sampaikan nanti malam. Manfaat yang pertama
itu adalah untuk menghindari diri dari penyakit. Jadi rupanya makanan minuman yang haram yang dilarang oleh Allah itu, kalau dikaji dan diteliti, semua yang dilarang itu adalah ada mudaratnya. Apabila kita makan dan kita minum, maka dia akan menimbulkan penyakit ke diri kita. Nah, ini berarti bahwa manfaat untuk memakan dan meminum memakai yang halal berarti untuk menghindari diri kita dari penyakit. Silakan Bapak Ibu gali lagi, kaji lagi, baca lagi tentang masalah daging babi, kenapa dilarang, ditinjau dari aspek kesehatan pokoknya. Kenapa darah itu diharamkan kita untuk memakan, apa yang terjadi apabila kita makan, itu banyak itu Bapak Ibu. Saya sudah membaca, rupanya begini rupanya. Ya, dulu ada cacing pita namanya, itu salah